Apa kabar hari ini? Sudah mengerjakan soal-soal? Kalau belum, jangan khawatir. Pak Du akan menyediakan tryout bagian yang pertama. Silakan lihat deskripsi, kemudian Bapak Ibu klik, ketik nama, kerjakan. Nanti Bapak Ibu akan melihat perolehan skor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Duh Tutorial. Apa kabar hari ini? Sudah mengerjakan soal-soal? Kalau belum, jangan khawatir. Pak Duh akan menyediakan tryout bagian yang pertama. Silakan lihat deskripsi, kemudian Bapak Ibu klik, ketik nama, kerjakan. Nanti Bapak Ibu akan melihat perolehan skor. Tetapi sebelumnya silakan dicermati materi berikut ini dan jangan lupa like, subscribe, and share supaya channel ini bisa memberikan informasi-informasi P3K yang akurat, up to date, dan brilian. Dan yang belum saya mulai, saya doakan Bapak Ibu guru honorer diterima P3K tahun 2021. Kita mulai. Oke, pada kesempatan yang kali ini Pak Du akan menjelaskan tentang Permenpan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2017 nomor 38 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Nah, kenapa Permenpan, Pak? Karena ini adalah nanti materi kompetensi manajerial. Kemarin sudah kita bahas kilas, hari ini kita kupas tuntas lagi. Apa itu kompetensi manajerial, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Ada 8 kompetensi manajerial yang harus Bapak Ibu pahami. Mengapa harus dipahami? Ya harus dipahami dulu agar supaya Bapak Ibu mengerjakan soal-soalnya itu lebih mantap, ya, lebih mantap, lebih tenang, lebih pede. Jadi jangan hanya sekedar klaklik-klaklik tapi tidak tahu dasar teorinya. Oleh karenanya pada kesempatannya ini silakan cermati baik-baik. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and share. Yang pertama, integritas. Apa itu integritas? Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nah, ini dipahami dengan dihafalkan, tidak perlu dipahami saja. Intinya apa? Konsisten selaras dengan nilai, norma, etika organisasi, jujur, dan seterusnya. Apa deskripsinya? Yang pertama, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas sebagai pribadi. Indikator perilakunya Bapak Ibu nanti bisa membaca sendiri, dan nanti Permenpan RB nomor 38 ini akan saya share di deskripsi. Silakan Bapak Ibu download. Yang kedua, mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai. Jadi kalau yang pertama level yang 1 itu kan secara pribadi, yang kedua itu sudah mampu mengajak. Intinya seperti itu. Kemudian yang level yang ketiga, mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika. Seperti itu Bapak Ibu. Level yang keempat, menciptakan situasi kerja. Ya, menciptakan situasi kerja. Yang kelima, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional.
Ini level tertinggi. Ada seperti yang Bapak Ibu ketahui ada 5 level ya, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Intinya adalah kata kuncinya itu adalah integritas itu mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika. Itu diingat-ingat. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kata kuncinya di situ. Kerjasama, apa definisi kerjasama dalam kompetensi manajerial? Yaitu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Apa deskripsinya? Yang pertama, berpartisipasi dalam kelompok kerja. Di Bapak Ibu, kemampuan atau kompetensi kerjasama itu harus dimiliki oleh seorang PNS atau SN atau P3K. Jika seorang tidak bisa bekerja sama dalam suatu kelompok, bahaya. Walaupun dia seorang PNS yang cerdas, brilian, jenius, tapi jika dia tidak bisa bekerja secara kelompok, apa gunanya? Ini artinya nanti selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan. Ya, biang kerok. Jadi intinya mampu berpartisipasi dalam kerja kelompok. Itu baru level 1, dia hanya mampu. Level berikutnya dia mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Level yang ketiga, efektif membangun tim kerja. Level yang keempat adalah membangun komitmen tim. Dan sinergi level yang tinggi menciptakan. Dia sudah mampu menciptakan situasinya. Jadi kita bahas lagi, yang pertama itu hanya sekedar mampu berpartisipasi. Yang kedua dia bisa menumbuhkan. Ditingkatkan lagi efektif bisa membangun tim dengan baik. Yang berikutnya membangun komitmennya. Ya. Jadi semua anggota-anggota tim sudah bisa dibujuk atau diajak oleh PNS tersebut untuk membangun suatu komitmen. Yang terakhir menciptakan situasi kerja sama. Yang ketiga komunikasi. Apa itu definisi komunikasi? Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemampuan komunikasi ini harus juga dimiliki, kalau masih kurang nanti bisa dilatih dan dikembangkan. Banyak sekali orang-orang cerdas, kemampuan komunikasinya tidak bagus. Ya. Dia cerdas tetapi tidak mampu menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas dan sistematis disertai argumentasi yang logis. Itu banyak terjadi. Oleh karenanya kemampuan atau kompetensi komunikasi harus dimiliki. Dilatih mulai dari level yang pertama, itu seorang PNS atau P3K harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama. Tingkatkan lagi, aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal. Secara formal bagus, secara informal kurang bagus, ada. Makanya perlu dilatih ya. Bagaimana tidak menyinggung orang lain, bagaimana tidak menimbulkan kekisruan, bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentase, pidato, naskah, dan lain-lain. Yang tiga, berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi, baik lisan tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Yang keempat, mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk kesepakatan dengan tujuan meningkatkan secara keseluruhan. Level yang terakhir, menggagas sistem komunikasi. Level yang terakhir itu kaitannya dengan mencipta ya. Menciptakan atau menggagas suatu sistem komunikasi yang terbuka. Lanjut. Kompetensi manajerial yang keempat adalah orientasi pada hasil. Apa itu orientasi pada hasil? Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas.
kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan tugas dengan baik ya, kan hasil. Ingat, hasil kaitannya dengan menyelesaikan tugas. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Yang pertama, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Ini level yang paling rendah. Bertanggung jawab hanya memenuhi standar. Yang kedua, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar. Nah, tingkatkan lagi, menetapkan target kerja yang menantang. Tingkatkan lagi, mendorong unit kerja, sudah mendorong. Yang terakhir, meningkatkan mutu kualitas pencapaian kerja. Kompetensi yang kelima, pelayanan publik. Ingat kata kuncinya di pelayanan ya. Publik, pelayanan publik. Bagaimana kita melayani konsumen, kalau guru dalam hal ini ya siswa, orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Jadi intinya itu adalah kemampuan melaksanakan tugasnya itu tidak memihak. Kata kuncinya di situ ya. Pelayanan publik harus adil, transparan, profesional intinya. Yang pertama, menjalankan tugas standar pelayanan. Nah, yang paling minimal standar level 1. Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan. Yang kedua, mampu mengawasi, nah, sudah naik tingkat, atau mensupervisi atau menjalankan proses pelaksanaan tugas pemerintahan secara transparan. Yang ketiga, mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja. Dia sudah bisa memanfaatkan kekuatan kelompok. Kekuatan kelompoknya untuk apa? Ya untuk kaitannya dengan pelayanan, memperbaiki pelayanan, karena ini kan fokusnya pada orientasi pada hasil. Yang keempat, mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, mengantisipasi. Luar biasa ini. Yang terakhir, mampu memastikan bahwa kebijakan pelayanan publik itu bisa menjamin terselenggaranya. Ini sudah level tinggi ya. Orang pimpinan sekolah mungkin sudah setingkat kepala sekolah, memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, dan seterusnya. Pokoknya yang terakhir itu kaitannya dengan apa tadi, mencipta ya, mencipta. Kalau level 1 itu hanya sekedar mampu ya standar lah, standar minimal. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Apa itu pengembangan diri dan orang lain? Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain. Nah, untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, long life education, memberikan saran bantuan, umpan balik, bimbingan, untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya. Ini ada kata double untuk ya, kurang manis, walaupun ini permen tapi kurang manis. Ya, ini hanya kritikan dari Pak Duh. Intinya adalah kita mampu mengembangkan diri ya, tentunya sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan karir kita. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mampu menginspirasi orang lain. Oke, pada level yang pertama, pengembangan diri, khusus diri. Ya, kita coba baca, mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan dan seterusnya. Kalau misalnya guru, tentunya kita harus mampu pertama apa yang kemampuan profesionalnya harus dikembangkan ya, terutamanya
bagaimana memilih memilih sumber belajar, memanfaatkan sumber belajar, baik itu yang berbasis teknologi maupun tidak, itu harus mampu kita kembangkan kompetensinya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan bawahan dan memberikan contoh. Yang ketiga, memberikan umpan balik dan membimbing level 3. Yang keempat, menyusun program. Wah, ini sudah tingkat tinggi ya. Terakhir ini paling tinggi, menciptakan. Nah, level yang terakhir ini menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Sekali lagi intinya level 1 pada masing-masing bagian kompetensi manajerial itu adalah standar minimal. Standar minimalnya untuk pengembangan diri dan orang lain ya untuk diri sendiri. Untuk selanjutnya dia sudah bisa menginspirasi orang lain, tentunya seperti itu. Level yang kedua bisa memberikan contoh ya. Level yang ketiga bisa memberikan umpan balik, saya ulangi. Level yang keempat sudah bisa menyusun program, yang kelima sudah menciptakan. Level yang ketujuh mengelola perubahan. Semua yang ada di dunia ini mengalami perubahan, yang tidak berubah hanya perubahan itu sendiri. Oleh karenanya kita harus bisa mengelola perubahan itu dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin. Apa itu mengelola perubahan? Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diterapkan atau diimplementasikan secara efektif, tak tambahi dan efisien tentunya. Jadi kita tidak bisa menolak apa yang dinamakan dengan perubahan. Oleh karenanya kita harus mampu, kata kuncinya ini, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri. Tidak hanya itu baru minimal ya. Baru minimal. Oke, kita lihat yang pertama. Level yang pertama mengikuti perubahan dengan arahan. Bisa mengikuti tapi masih dengan arahan. Level terendah ini ya. Yang kedua, proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Yang ketiga, membantu orang lain mengikuti perubahan. Nah, seperti yang kita ketahui, guru saat ini kan sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan. Jangan berpikiran kaku ya. Kita harus mampu mengikuti perubahan dengan arahan. Itu yang pertama, dari kepala sekolah, dari teman. Kita tingkatkan levelnya, kita mampu proaktif sendiri. Yang ketiga sudah bisa membantu, ya, maaf salah pencet. Kita harus bisa membantu orang lain mengikuti perubahan. Yang keempat memimpin perubahan. Yang terakhir menciptakan tentunya. Nah, memimpin, menggalak, menggerakkan, ini ya sama saja menciptakan tadi. Intinya seperti itu ya, level-level itu dari yang rendah 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kata-kata kuncinya diperhatikan sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan P3K dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga lolos P3K tahun 2021. Amin, amin ya robbal alamin. Saya doakan yang mengikuti channel Pak Du dengan baik, maka insya Allah diterima. Yang terakhir pengambilan keputusan. Kompetensi manajerial yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Kemampuan membuat keputusan yang baik. Secara apa? Secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip tertentu. Apa prinsipnya? Kehati-hatian. Dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan informasi, jangan berdasar pada kabar yang tidak jelas alias hoax. Berdasar alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Itu artinya pengambilan keputusan. Kompetensi pengambilan keputusan, saya ulangi, bisa mengambil keputusan yang baik, tepat waktu dan PD. Tentunya setelah mempertimbangkan dengan prinsip kehati-hatian, dengan memperhatikan apa? Kabar yang valid, yang informatif, bukan hoax.
tentunya ada beberapa alternatif pemecahan masalah. Rencana A gagal, punya rencana B. Rencana B gagal, ada rencana C. Dan masing-masing rencana itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan tahu segala resiko dan konsekuensinya. Yang pertama, tahap yang pertama mengumpulkan informasi dulu ya, menghindari hoax. Karena kita tahu banyak sekali hoax bertebaran khususnya di dunia maya. Karena itu Bapak Ibu hati-hati, harus bisa mengumpulkan informasi yang betul-betul valid dan reliable kalau bahasa penilaiannya. Yang kedua, mampu menganalisis masalah secara mendalam. Jadi setelah kita dapat informasi, kita bisa menganalisis, kita tingkatkan lagi, kita bandingkan alternatifnya untuk apa? Menyeimbangkan resiko keberhasilan. Kita tingkatkan lagi, setelah kita bandingkan alternatifnya, kita menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan dan seterusnya. Yang terakhir, level yang terakhir, menghasilkan solusi yang jitu, mengalihkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang atau strategis. Demikian Bapak Ibu 8 buah kompetensi manajerial sudah saya bahas secara tuntas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dengan baik dan tentunya ujung-ujungnya bisa diterima di seleksi P3K tahun 2021. Amin 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 ya robbal alamin. Jangan lupa setelah Bapak Ibu mendengarkan ini, silakan uji coba tryout akbar P3K 2021. Klik di link deskripsi di bawah ini. Setelah itu jangan lupa like, subscribe, komen, and share agar supaya Pak Duh bisa menyajikan informasi-informasi yang akurat dan up to date, dan tentunya tidak bermalas-malasan. Jika Bapak Ibu subscribe, apalagi share di Facebook, di Twitter, di WA, agar supaya channel ini bisa bermanfaat untuk diri Bapak Ibu dan orang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.